Halo semuanya, kita sekarang akan menyelesaikan praktis problem 3.2 dari buku Sadiku. Kita diminta cari tegangan di titik 1, 2, dan 3. Non-reference nodes ya, itu artinya yang bukan ground. Reference node sama ground itu sama. Oke, jadi yang pertama kita lakukan, kita bisa mengasumsikan arah arus. Yang ada panahnya saya ikut aja, jadi ini ke atas, yang ini IX kan ya, jadi ini ke bawah, ini ikut ke kiri. Lalu sisanya saya seperti biasa ya ke kanan dan ke bawah. Saya mau ke kanan, ini ke kanan, lalu ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya karena kita mau mencari dengan nodal analisis, kita lakukan KCL di tiap node. Oke, kita coba KCL di node 1 ya. KCL di node 1. KCL bilang apa sih? KCL tuh bilang bahwa arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Oke. Arus yang masuk di sini cuma satu kan ya? Cuman dari yang 4 ampere ini, ya udah kita tulis aja 4. Akan punya 4. Terus yang keluar ada yang ini dan yang ini. Saya mau yang ini dulu. Berarti di sana V1 dikurang V2 dibagi resistor diantaranya, yaitu 3 ohm. Lalu ditambah yang ini, itu adalah V1 minus V3. V1 minus V3 dibagi 2 ya. Kayaknya kita bisa menyederhanakan ini dengan menghilangkan penyebutnya. Gimana caranya? Kita kalikan 6 ya. Kita kalikan 6, yang ini jadi 24. Terus 3 sama 6 cancel jadi 2 ya. Jadi saya punya 2 V1. Terus minus 2 V2 ditambah 3 V1 terus minus 3 V3. Oke. Berarti yang ini akan jadi 5 V1 terus minus 2 V2 terus ditambah, bukan ditambah ya, dikurangi ya, dikurangi 3 V3 dikurangi 3 V3 dan ini kita akan punya 24. Kayaknya nggak bisa diapa-apain lagi, jadi kita simpan aja, ini jadi persamaan 1. Oke, lalu selanjutnya kita coba KCL di node 2 ya. Di sini aja ya lah ya. Coba kita KCL di node 2. KCL tuh bilang bahwa arus yang masuk akan jadi arus yang keluar, akan sama dengan arus yang keluar. Yang masuk cuman ini, jadi di situ saya akan punya V1 dikurangi V2 dibagi 3. Ada lagi nggak yang masuk? Oh, yang ini ya, plus 4IX. Karena ini sumber arus yang besarnya 4IX, jadi ini 4IX. Terus yang ini keluar kan ya, berarti sama dengan V2 dikurangi 0 dibagi resistor diantaranya, yaitu 4. Oke, sekarang kita coba sederhanakan ini. Oke, ini akan jadi V1 minus V2, tetap ya nggak bisa diapa-apain, per 3 ditambah 4IX. Nah, IX tuh bisa diapain? Di sini kan IX-nya ini ya. Kita bisa hitung IX-nya kan pakai hukum Ohm. IX itu V2 dikurangi 0 dibagi 4. Udah, kita masukin aja ya. V2 dikurangi 0 dibagi 4. Nah, yang ruas kanan V2 kurang 0 kan kita akan punya V2 dibagi 4. Ini 4 kecoret kan ya. 4 kecoret. Berarti saya akan punya V1 minus V2 dibagi 3 ditambah V2 itu sama dengan V2 per
Oke. Nah, ini biar penyebutnya hilang kali 12 ya. Kali 12 saya akan punya yang ini 4V1 minus 4V2. Yang itu jadi 12V2. Yang ini sama dengan 3V2. Ini V2-nya bisa kita pindahin ke ruas kiri, jadi 4V1 plus 5V2 itu sama dengan 0. Kayaknya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kita simpan aja ini jadi persamaan kedua. Oke, jadi kita punya 3 variabel, 2 persamaan. Kita perlu satu lagi ya. Cuman biar rangkaiannya kelihatan ya. Kayaknya kita bikin garis aja di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba KCL di node 3. Ini harusnya node terakhir ya. Dan kita juga cuma butuh satu persamaan lagi. Seperti tadi, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Oke, yang ini dia arus masuk cuman yang ini. Yang itu bisa dihitung pakai hukum Ohm. V1 minus V3 dibagi dengan resistansi diantaranya, yaitu 2 Ohm. Oke, lalu yang ini keluar kan arusnya, berarti dia keluar. Kita punya 4IX. Lalu yang ini juga keluar. Ditambah V3 dikurangi ground. Ground kan 0 kan ya. Lalu dibagi 0. Bagi 6. Oke. Kayak tadi lagi, si IX-nya ini itu adalah V2 kurang 0 dibagi 4. Jadi kita akan punya 4. Ini V2 minus 0 dibagi 4. Yang ini ditambah, ini V3 per 6 ya. 3 per 6. Yang ruas kiri kayaknya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi V1 minus V3 dibagi 2. Ini 4-nya kecoret. Lalu kita akan punya V1 minus V3 dibagi 2. Yang itu jadi V2 ditambah V3 per 6. Oke, ini enaknya dikalikan dengan 6 ya. Betul nggak? Ya, kita kalikan 6 ya. Kalau kita kalikan ini dengan 6, kita akan dapat 3V1 minus 3V3. Terus ini akan sama dengan 6V2 ditambah V3. Kita pindahin semua ke ruas kiri. 3V1 dikurangi 6V2 dikurangi minus 3 minus 1 minus 4 ya. Minus 4 V3 sama dengan kayaknya nggak bisa diapa-apain lagi ya. Kita simpan ini jadi persamaan 3. Oke, kita punya 3 persamaan dengan 3 variabel. Pasti bisa diselesaikan kan? Harusnya. Oke, kita akan punya ini. Kita tulis dalam bentuk matriks 5 minus 2 minus 3. Terus yang ini 4, 5. V3-nya kan nggak ada ya, 0 ya berarti. Terus yang ini 3 minus 6 minus 4. Terus vektor yang kita cari itu adalah V1, V2, V3. V1, V2 sama V3. Lalu hasilnya adalah 24, 0, dan 0. 24, 0, dan 0. Ya, karena biasanya kalau circuit analisis kita boleh pakai kalkulator, jadi kita pakai kalkulator yang cukup canggih bisa menyelesaikan persamaan seperti itu. Oke, kita setup
Kita pakai mode persamaan, yaitu nomor 5. Kita butuh 3 variabel, jadi kita pakai yang nomor 2. Tinggal masukin aja ya. 5 minus 2 minus 3. Terus itu 24. Yang ini 4, 5, 0. Terus oh ini salah ya, gimana ngomongnya? Oke, ya udah kita setup lagi. 5 minus 2 minus 3 24 4 5 0 0 3 minus 6 minus 4 lalu 0. Oke, kita punya X. X itu adalah V1 ya. V1 berarti 32 volt. Oke, kita akan punya V1 dengan 32 volt. Lalu kalkulator lagi. Y-nya itu adalah V2 minus 25,6. V2 sama dengan minus 25,6 volt. Dan V3, apa itu V3? Itu adalah Z-nya, yaitu 62,4 volt. 2,4 volt. Nah, ini adalah solusi akhirnya. Apakah sama? Ya, sama ya. 32 minus 25,6 dan 62,4. Jadi kita tidak membuat satu kesalahan di perhitungan. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.